Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kita sangat bersyukur sebab dari bulan Maret kita tidak dapat beribadah, dan kita bersyukur pada minggu ini kita dibenarkan untuk beribadah di gereja. Itu satu ucapan syukur yang sangat luar biasa yang kita katakan kepada Tuhan, sebab saya percaya kita semua merindukan suasana seperti ini. Meskipun kita banyak tuntutan yang kita harus ikuti, namun kita percaya bahwa kita dapat melakukannya sebab Tuhan yang ada bersama kita. Jadi sebelum kita melakukan ibadah hari ini, saya mau memberitahu kita mengenai untuk kita yang hadir ya. Seperti biasa kita punya gereja sudah ada My Sejahtera. Di setiap kita yang datang kita boleh scan, dan ada juga secara manual kita boleh tulis nama di sana. Dan juga untuk uang persembahan kita tidak dibenarkan untuk menjalankan taruh seperti biasa. Jadi untuk maklumat kita di meja sana ada kotak warna biru. Jadi ada juga sampul di sana, envelope. Kita boleh simpan uang persembahan kita, dan kita boleh simpan di dalam kotak warna biru supaya senang kita punya penari untuk menjalankan dia punya pelayanan. Dan juga kita dah baca SOP yang ditetapkan. Ya, kita datang, scan suhu semua, dan juga ya kita punya pelitup mulut kita pakai sepanjang ibadah. Dan juga ya kita sama-sama menjaga jarak dan untuk memenuhi SOP kita semua. Kita percaya Tuhan yang memimpin kita hari ini. Baik, saya mengajak tim pelayanan yang lain untuk datang ke depan. Ya, sebelum kita melakukan pujian kita berdoa. Saya pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Sekian bulan kami tidak dapat datang ke tempat ini untuk beribadah, dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami ada kesempatan dan peluang lagi untuk dapat beribadah di rumah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami semua yang ada pada hari ini. Kami mohon urapan Tuhan ke atas kami, supaya sepanjang ibadah kami dilawati Tuhan, kami diberkati. Bahkan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tak dapat bersama oleh karena halangan, kekangan yang ada. Kami menyerahkan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga yang melawati mereka. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini, pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar. Biarlah itu Tuhan dapat menjadi kekuatan untuk kami. Bahkan biarlah apa yang kami naikkan, yang kami lakukan, nama Tuhan saja kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari saat ini sampai selesai dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sengaja kita semua berdiri. Kita angkatkan satu pujian. Kita percaya bahwa kita semua merindukan suasana ibadah. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan memberikan segala puji syukur.
menjalani semuanya karena Tuhan. Memang pada mula kita rasa sangat susah sebab itu satu perubahan, perbezaan yang kita harus lalui. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia bersama-sama kita sehingga hari ini kita ada semua karena Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan ini sebagai ucapan kita terima kasih kita kepada Dia lebih dalam. Haleluya.
Oke, jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Kita ambil masa sekejap sementara saya memberi turun dari atas. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kita dapat bersama di dalam ibadah. Ya, walaupun sepanjang PKP, kita tidak dapat beribadah di gereja, dan hari ini kita puji Tuhan sebab Tuhan buka jalan. Ya, walaupun dengan keadaan yang berbeza, tidak sama seperti waktu-waktu yang dulu, namun kita bersyukur karena ya kita mempunyai hati yang mau datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, sebelum kita terus di dalam firman Tuhan, saya akan bawa kita di dalam doa. Kita serahkan firman Tuhan yang kita akan bacakan bersama dan juga setiap pribadi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi. Kami naikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang telah membuka jalan untuk kami bersama. Hari ini kami dapat beribadah bersama di gereja, bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan juga sebentar kami akan belajar daripada firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan pribadi kami dalam tangan Tuhan. Bukakan hati pikiran rohani kami, supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan untuk kami bersama pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, beri kami kekuatan dari awal kami belajar firman Tuhan sehingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Hagai. Dalam kitab Hagai, seluruh kitab Hagai, karena dia ada 2 bab sahaja dalam kitab Hagai. Tapi saya tidak akan membaca seluruh ayat ini untuk kita. Ada beberapa ayat yang kita akan bacakan pada pagi hari ini daripada kitab Hagai. Nah, melalui kitab Hagai ini saya ambilkan satu tema, ya firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pada pagi hari ini, yang untuk menjadi berkat dalam hidup kita secara rohani. Saya akan ambilkan satu tema dan saya petikkan, yaitu temanya berkata demikian, membangun rumah Tuhan. Ya, ini adalah tema yang kita akan belajar bersama, yaitu membangun rumah Tuhan. Nah, sebelum itu saya nak jelaskan sedikit ya tentang kitab Hagai. Kitab Hagai ia mengandungi beberapa berita ataupun pengkabaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Hagai pada tahun 520 ya sebelum Masihi, maksudnya sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pada masa ini ataupun pada waktu ini ya, umat Israel telah pulang dari pembuangan di Babilonia. Namun walaupun mereka sudah tinggal lama di Yerusalem, beberapa tahun mereka sudah tinggal di Yerusalem, di mana mereka masih belum membangun rumah Tuhan, ya, di mana rumah Tuhan yang dahulunya yang sudah runtuh dan mereka sudah tinggal di Yerusalem beberapa tahun, mereka belum membangunkan rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan itu masih rosak. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Hagai ini
Allah berfirman melalui Nabi Hagai, ya, di mana Tuhan mendesak ataupun mendorong umat Israel, pemimpin umat Israel pada waktu ini, supaya mereka membina semula rumah Tuhan, ya, atau supaya mereka membangun kembali rumah Tuhan yang sudah runtuh ataupun sudah rosak. Dan juga Allah berjanji kepada umat Israel, apabila mereka membangunkan rumah Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan kemakmuran, di mana Tuhan akan memberikan kedamaian bagi umat Israel yang sudah dibaharui ataupun yang sudah disucikan oleh Tuhan. Nah, oleh demikian, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, saya akan membaca dalam Hagai 1 ayat 2 hingga yang ke-5. Hagai 1 ayat yang kedua hingga yang ke-5 berkata demikian. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman kepada Hagai, bangsa ini berkata bahwa belum masanya untuk membina semula rumahku. Kemudian dengan perantaraan Nabi Hagai, Tuhan berfirman kepada umatnya, hai umatku, mengapa kamu tinggal di dalam rumah mewah, sedangkan rumahku masih reruntuhan? Lihatlah apa yang sudah berlaku kepada kamu. Nah, kalau kita lihat seterusnya di dalam ayat ini sampai ayat yang ke-11, ya, di mana menceritakan keadaan bangsa Israel karena mereka tidak membina rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini, dalam bahagian ini di mana Tuhan berfirman, ya, kepada Hagai tentang keputusan yang umat Israel lakukan dalam membangun rumah Tuhan, seperti ayat yang kita lihat dalam ayat yang kedua tadi, di mana menjelaskan bagaimana keadaan bangsa Israel, di mana mereka membuat keputusan bahwa mereka belum lagi mau membina rumah Tuhan. Jadi Tuhan menegur mereka melalui Nabi Hagai supaya mereka bertindak untuk membangunkan rumah Tuhan. Nah, setelah sekian lama mereka sudah balik dari pembuangan, mereka belum membangunkan rumah Tuhan yang sudah rusak. Namun sebaliknya, mereka mengutamakan rumah mereka sendiri daripada rumah Tuhan. Jadi Tuhan memberi perintah kepada Hagai di dalam ayat ini supaya mereka bertindak membangunkan rumah Tuhan yang sudah rosak. Nah, hari ini saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, untuk kita pada hari ini, rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah hati kita, ya. Rumah Tuhan yang dimaksudkan pada hari ini adalah pribadi kita, ya, hidup kita, di mana Tuhan mahu supaya kita membangunkan, ya, iman kita. Sebab hati kita adalah tempatnya bait Tuhan, di mana Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Sebab itu saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjaga hati kita, supaya kita menjaga hidup kita, supaya jangan hidup kita itu lagi kotor oleh dosa dan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak mahu, ya, kita melakukan dosa, karena inilah rumah Tuhan, ya. Hati kita adalah rumah Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum Yesus mati di kayu salib, kita ini adalah orang buangan, ya. Sama seperti yang diceritakan dalam Alkitab yang kita bacakan. Namun karena kasih Allah melalui Yesus mati di kayu salib, ya, yang telah mati di kayu salib dan telah menebus dosa kita, dan di mana kita telah dikembalikan lagi daripada jajahan iblis, ya.
di mana dahulunya iblis yang berkuasa. Namun saudaraku yang kekasih, melalui kematian Yesus di kayu salib, Dia telah membayar semuanya dan Dia telah ambil kita kembali, sehingga hari ini Anda dan saya hari ini adalah milik Tuhan, yang sudah kembali daripada pembuangan, dan kita sekarang ya di dalam Tuhan, dan kita adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita terus melihat ya dalam firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu membangun rumah Tuhan. Nah, yang pertama hal yang kita lihat yaitu bagaimana kita bangunkan rumah Tuhan. Bagaimana kita bangunkan rumah Tuhan? Yaitu kita jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar, ya. Yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar. Nah, kita lihat ya, kalau seseorang siapapun ingin membangunkan sebuah rumah, ya, supaya rumah itu kuat, supaya bangunan itu kokoh, sudah pasti dia harus ataupun dasarnya perlu kuat, perlu tempat yang baik. Nah, kalau dasarnya itu tidak baik, ya bagaimanapun cantiknya itu bangunan rumah, dihiasi dengan emas dan sebagainya, namun kalau dasar rumah itu tidak kuat, tidak baik, pastinya dia tidak akan bertahan dan dia akan mudah roboh dan dia akan mudah runtuh. Nah, demikian saudaraku yang kasihi di dalam Tuhan. Dalam kita membangunkan rumah Tuhan, firman Tuhan itu yang kita harus jadikan sebagai dasarnya, ya. Firman Tuhan kita harus jadikan sebagai dasar. Nah, bagaimana kita jadikan firman Tuhan itu sebagai dasarnya? Yaitu kita harus setia membaca firman Tuhan. Dan setelah kita membaca firman Tuhan, kita harus renungkan. Bukan hanya sekadar membaca seperti kita membaca buku cerita yang lain. Namun firman Tuhan setelah kita membacanya, kita harus merenungkan. Kita renungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan setelah kita memahami firman Tuhan, kita harus melakukannya atau mempraktikkannya di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita sudah paham apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, jangan kita biarkan begitu sahaja, ya, tetapi kita harus lakukannya. Kita harus praktikkannya di dalam kehidupan kita. Contohnya hari ini yang kita bersama-sama, saya dan Anda sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, setelah ini nanti kita harus renungkan apa yang telah kita belajar dan kita usaha lakukan itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Jadi demikian kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar rumah Tuhan yang kita ingin benakan, yaitu di mana kita harus melakukannya. Firman Tuhan juga berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, artinya ya kita percaya firman Tuhan. Kita lihat bahwa benar firman Tuhan, kita paham dan kita tahu. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, itu yang dikatakan hakikatnya adalah mati. Jadi sebab itu saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita telah memahami firman Tuhan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membangun rumah Tuhan. Yang kedua, melibatkan diri dalam pelayanan. Ya, ini yang kedua, atau melayani. Nah, melibatkan diri di dalam pelayanan, ya tidak semestinya di member. Sepertinya pada hari ini yang kami yang ada di member yang terlibat dalam pujian penyembahan. Namun kita boleh melakukan pelayanan atau melayani itu juga di dalam keluarga kita. Ya, kita punya keluarga, jadi di sana kita boleh melayani, bahkan melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan juga di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar,
Bahkan dimanapun kita berada, kita boleh melakukan pelayanan Tuhan. Bahkan juga kita boleh melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan melalui apa yang kita miliki, melalui apa yang kita ada pada hari ini. Contoh, ya, kita gereja ada tabung khas untuk bangunan, ya. Jadi bagaimana caranya kita melibatkan diri dalam pelayanan? Ya, kita boleh sumbang apa yang kita mampu, tak perlu banyak, dan semampu yang kita miliki. Nah, itu caranya kita melibatkan diri di dalam pelayanan. Dan apapun caranya, nah saudaraku yang kekasih, mengapa kita harus melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan? Karena kita ini tidak selamanya dilayani, oke? Tetapi kita juga harus melayani. Contoh, saya ambil dengan seorang anak kecil. Waktu kecil dia akan bergantung kepada orang tuanya, dan semakin hari semakin dewasa, dan dia akan mulai berdikari sendiri. Dan selepas itu orang tuanya tidak lagi, tetapi dia juga yang akan dapat membantu orang tuanya, membantu ibu bapanya, dan menjaga ibu bapanya. Nah, demikian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya, ya. Karena itu kita harus melibatkan diri di dalam pelayanan, karena tidak selamanya kita ini terus dilayani, tetapi kita juga punya tanggung jawab di mana kita juga harus melayani keluarga kita, melayani teman kita, dan bagaimanapun caranya. Nah, saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan, yang kedua, mengapa kita harus melibatkan diri di dalam pelayanan? Karena melibatkan diri dalam pelayanan akan membuatkan kita kuat, ya, dan menjadikan kita semakin dewasa di dalam iman kita. Itu sebabnya saudaraku, ya, kita harus melibatkan diri kita di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi pada pagi hari ini, dalam kita membangun rumah Tuhan, bukan berarti tidak ada hambatan, tidak ada halangan yang kita tempuhi. Itu akan ada. Namun kita tidak usah takut, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Ya, kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan dalam bab yang kedua ayat yang keempat berkata, dalam Hagai bab yang kedua ayat yang keempat berkata, tetapi janganlah seorang pun putus asa, teruskanlah pekerjaan itu, karena aku menyertai kamu, kata Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu ini. Ya, dalam mereka membangunkan rumah Tuhan, Tuhan memperingatkan mereka supaya mereka jangan putus asa, ya, dengan keadaan apa yang mereka hadapi dalam mereka membangunkan rumah Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang menyertai mereka. Demikian juga saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ketika kita membangun rumah Tuhan, kita tak perlu khawatir, ya. Walaupun kita lihat hari ini keadaan, ya, kita faham bagaimana situasi hari ini, banyak hal-hal yang berlaku di sana sini, dimanapun, bahkan kita lihat dalam negara kita sendiri, yang saat ini situasi yang melanda seluruh dunia dengan penyakit yang yang hari saat ini masih lagi merebak di dalam beberapa negara. Namun saudara, ya, itu tidak akan menjadi penghalang untuk kita. Ketika kita membangun rumah Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita, karena Tuhan sendiri yang berjanji di dalam ayat ini. Sebab itu saudara yang saya kasihi, jangan takut, jangan khawatir. Ya, apapun situasi yang Anda alami saat ini, dalam Anda membangunkan rumah Tuhan, dalam Anda membangunkan iman Anda,
jangan takut. Apa yang penting, tetap percaya akan janji Tuhan. Tetap mengimani apa yang firman Tuhan katakan, karena Dia yang menyertai kita. Dalam Hagai 2 bab 18, ayat 18 hingga 19, saya baca ayat ini untuk kita. Kita lihat dalam bab 2 ayat 18 hingga 19 berkata demikian. Pada hari ini, hari ke-24 bulan ke-9, batu asas rumahku selesai diletakkan. Perhatikanlah apa yang akan berlaku mulai sekarang. Meskipun tiada lagi gandum yang tinggal, dan pokok anggur, pokok ara, pokok delima, serta pokok zaitun belum berbuah, tetapi mulai sekarang aku akan memberkati kamu, kata firman Tuhan. Ya, saya sekali lagi baca dalam 18b, ya, ayat 18b. Hari ke-24 bulan ke-9, batu asas rumahku selesai diletakkan. Perhatikanlah apa yang akan berlaku mulai sekarang. Jadi maksudnya di sini, saudaraku yang kekasih, ketika rumah Tuhan itu sudah selesai, kata firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu ini, di mana Tuhan berfirman, di mana Tuhan akan memberkati hidup mereka apabila mereka siap membangunkan rumah Tuhan. Ini janji Tuhan apabila mereka membangunkan rumah Tuhan atau siap membangunkan rumah Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Walaupun bukan musimnya, dikatakan di sini bukan musimnya pokok zaitun atau pokok delima dan belum berbuah, namun kata Tuhan di sini, Dia akan memberkati mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini, demikian juga Anda dan saya sebagai orang percaya. Ketika kita membangun rumah Tuhan, ketika kita terus membangunkan rumah Tuhan, berkat Tuhan itu akan dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi juga dalam kehidupan rohani kita. Bahkan juga Tuhan akan memberikan berkat perlindungan, sebab Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang seterusnya, dan Tuhan juga akan memberikan kita kemakmuran dan kedamaian. Ya, walaupun keadaan dunia hari ini yang tidak menentu, namun saudaraku yang kekasih, apa yang Tuhan berikan membuatkan kita tetap tenang, tetap kuat menghadapi semuanya. Ya, sebab kita tidak lari daripada masalah, tantangan, cabaran dalam hidup kita. Namun kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Karena waktu kita tetap berserah dan berharap kepada Dia. Dan di sini dalam ayat yang kita bacakan, apabila kita terus membangunkan rumah Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan kita kemakmuran dan kedamaian, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan di dalam kita menghadapi semua apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ya, hari ini kita ada semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Melalui kematian Yesus 2000 tahun yang lalu, Ia telah membawa kita kembali keluar dari tahanan, daripada jajahan iblis. Dan kita sekarang adalah milik Tuhan. Dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Anda dan saya. Dan kita tahu sehingga nyawanya Dia berikan kepada kita supaya kita keluar daripada dosa ataupun jajahan iblis, supaya kita memperoleh keselamatan. Dan hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan terus menegur dan Tuhan terus mengajar kita. Karena Dia mengasihi kita. Melalui firman-Nya Dia terus menegur dan mengajar kita karena Dia sayang dan karena Dia mengasihi Anda dan saya. Dia tidak mau kita kembali lagi sama seperti hidup kita yang dahulunya. Tetapi Dia mau supaya kita terus menikmati
anugerah dan keselamatan yang Dia telah sediakan dan Dia telah berikan kepada kita. Saudara, kita jangan sama seperti umat Israel ya. Dalam Hagai 1:4 hingga yang ke-9. Saya baca ayat ini untuk kita. Apa yang Tuhan katakan? Ya, yang keempat kita sudah lihat tadi. Hai umatku, mengapa kamu tinggal di dalam rumah mewah sedangkan rumahku masih reruntuhan? Dan yang ke-9, aku yang baru akan lebih cantik daripada yang dahulu, dan disitulah aku memberikan umatku kemakmuran dan kedamaian. Demikianlah firman Tuhan. Oh iya, ayat yang ketiga sebenarnya dalam Hagai 2 ayat yang ketiga. Adakah sesiapa antara kamu yang masih ingat betapa cantiknya rumahku dan dahulu? Sekarang bagaimana keadaannya menurut pendapat kamu? Mungkin lihatlah dan tidak menarik sama sekali. Ada satu lagi ayat, mungkin saya tersilap di sini. Nah, apa yang dinyatakan di dalam ayat ini mengenai rumah kamu, kata firman Tuhan kepada umat Israel, yaitu kehendak diri kita, kemauan diri kita sendiri. Ya, ini yang dikatakan di sini, di mana Tuhan menegur umat Israel karena waktu ini mereka asik membuatkan memenuhi keperluan diri mereka sendiri, sedangkan yang Tuhan punya mereka abaikan. Dan demikian juga dalam hidup kita pada hari ini. Tuhan mengajar dan menegur Anda dan saya supaya kita mendahulukan ataupun membangunkan rumah Tuhan itu terlebih dahulu, atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu terlebih dahulu daripada keinginan diri kita. Karena kita lihat di sini apa yang Tuhan maksudkan, bahwa Tuhan tidak mahu kita memuaskan diri kita, bahkan melakukan kehendak diri kita itu terlebih dahulu dalam diri kita, tetapi Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak Tuhan itu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kukasihi pada pagi hari ini, untuk membangun rumah Tuhan, jadikan firman Tuhan itu sebagai dasarnya, dan libatkan diri kita di dalam pelayanan Tuhan, yaitu melayani. Bagaimanapun caranya, ya, kita libatkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Dan Hagai 2:18-19 saya baca sekali lagi untuk kita. Berkata demikian, pada hari ini, hari kedua 40 bulan ke-9, batu asas rumahku selesai diletakkan. Perhatikanlah apa yang akan berlaku mulai sekarang. Meskipun tiada lagi gandum yang tinggal, dan pokok anggur, pokok ara, pokok delima, serta pokok zaitun belum berbuah, tetapi mulai sekarang aku akan memberkati kamu. Jadi ini janji Tuhan, saudaraku yang kukasihi, kepada Anda dan saya, ketika kita membangun rumah Tuhan, ketika kita terus membangunkan rumah Tuhan, bahwa Tuhan berjanji Dia akan memberkati kita. Berkatnya bukan hanya secara jasmani, tetapi berkat secara rohani, dan juga Tuhan akan melindungi kita, bahkan juga memberikan kita kemakmuran dan kedamaian dan juga kekuatan di dalam hidup kita apabila kita membangun rumah Tuhan. Jadi saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama usahakan bangunkan rumah Tuhan, karena rumah Tuhan itu ada di dalam hati kita. Rumah Tuhan itu adalah hati kita. Jadi letakkan dan terus simpan firman Tuhan yang kita telah baca, yang kita telah renungkan, dan lakukannya dan praktikannya, bahkan juga terus libatkan hidup kita dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kekuatan yang Kau berikan untuk kami bersama. Kami bersyukur karena firman-Mu yang kami belajar pada pagi hari ini, mengajar kami, menegur kami, dan memperingatkan kami, supaya kami membangunkan rumah Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan oleh kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah mengembalikan kami, Engkau telah mengambil kami daripada jajahan iblis. Kami bersyukur kami milik Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini kami sadar di mana Tuhan mahu supaya kami segera membangunkan rumah Tuhan. Ini kami Bapa, biar kami diberi kekuatan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam pribadi kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan, dan kami terus diberi kekuatan untuk membangunkan rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kasih anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang ada pada hari ini. Kami percaya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau diajar oleh firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukannya di dalam setiap pribadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan seterusnya ibadah kami, bahkan aktiviti gereja, pelayanan gereja pada masa yang akan mendatang. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama oleh karena sesuatu yang tidak mengizinkan. Namun dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, kami mendoakan untuk mereka supaya mereka juga dikuatkan, diteguhkan di dalam iman mereka. Tuhan, Kau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya.